Saudara Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Insinyur Eva Hendrik Runaweri, penuhi permintaan PLT Kepala Dinas LHKP Papua Barat Daya, Julian Kelikambu, untuk mendengar program dan kendala pengelolaan hutan yang dihadapi sebagai bahan masukan untuk menjaga hutan Papua Barat Daya. Apa saja masukan Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat yang disampaikan kepada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelikambu, akan dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pesan penting kemarin dalam pertemuan Anda dengan Pak Kelly di Sorong. Ya, jadi yang beliau minta ke saya sebagai instansi yang selama ini di Papua Barat, beliau minta rencana kerja untuk 2023 karena mereka sudah mendapatkan anggaran dari pusat. Sekarang masing-masing OPD disuruh susun program kerja. Supaya program yang sudah kami buat itu tidak terputus, beliau konsultasi dengan kami di Papua Barat dan kami sudah serahkan itu rencana kerja 2023 dan nanti beliau sebagai referensi beliau susun baru lagi atau gunakan yang itu nanti. Kita tidak bisa intervensi ke sana. Tapi yang lebih penting saya ulang lagi, kita akan merger dari Papua Barat Daya itu ada 11 UPTD. Kita akan kurangi menjadi 7 saja. Ini dalam proses apa itu penyelesaiannya, tapi dari pusat minta supaya yang itu nanti dilaksanakan oleh Papua Barat Daya. Jadi kami akan serahkan itu. Pengalaman Bapak, masalah kehutanan di Papua Barat ini apa yang perlu harus diingatkan kepada Pak Kelly untuk bisa dijalankan di Papua Barat Daya? Paling krusial di kami kehutanan ini yang saat ini kami tidak bisa atasi itu adalah pertama penggunaan kawasan hutan, yang kedua adalah penebangan dan peredaran kayu yang tanpa izin ini. Dua hal ini yang kemarin kami baru diskusi pertama, tetapi di dalam program dan kegiatan itu kebanyakan itu untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Ditambah lagi satu rehabilitasi untuk di Papua Barat Daya, khususnya di kota Sorong, di hutan lindung Remu itu, rehabilitasinya harus intensif supaya mengurangi banjir dan erosi di kota Sorong. Jadi tiga hal itu yang penting di kita kehutanan yang sampai saat ini penanggulangannya sangat susah sekali kita atasi itu. Apa tantangan besarnya gitu apa kira-kira? Ini kan tantangan besar kita itu ada beberapa ini. Kalau dari kebijakan, karena aturan-aturan kehutanan ini sebagian besar sudah ditarik ke pusat, sehingga kita mau berikan izin kepada masyarakat ini kita harus proses sampai pusat sana. Apa itu? Izin apa? Izin pemungutan kayu, izin pemanfaatan kayu itu harus dari pusat. Sehingga itu membuat sehingga masyarakat susah urus izin, akhirnya mereka tebang kayu tanpa izin. Dan kita susah untuk atasi itu karena alasan mereka untuk bayar sekolah, untuk makan minum sehari-hari, kita tidak bisa atasi itu. Yang kedua dari kami dari dalam dinas juga, kita punya tenaga polisi kehutanan ini sangat kurang sekali. Sangat kurang sehingga kita mau jaga terus juga tidak bisa. Dan kita punya kewenangan untuk jaga hutan juga terbatas. Itu semua sudah ditarik ke pusat. Jadi kita punya kewenangan juga terbatas. Kalau masalah deforestasi? Deforestasi kan kalau kebijakan itu kita sudah bisa atasi. Karena izin-izin seperti perkebunan kita sudah tidak berikan rekomendasi lagi. Cuma di lapangan kita tidak bisa atasi karena salah satu yang menyebabkan ini untuk pemukiman, terus untuk masyarakat juga kita tidak bisa atasi karena pertambahan penduduk di Papua Barat ini dan Papua Barat Daya ini sangat cepat sekali. Dari luar masuk, apalagi dengan adanya lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Sorong Raya, Bintuni, pokoknya di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini, sehingga kita punya kemampuan untuk mengisi
kebutuhan tenaga kerja itu kurang, akhirnya tenaga kerjanya dari luar. Oke. Kalau yang pulang pergi tidak apa-apa, tapi kalau yang dia menetap di Papua Barat dan Papua Barat Daya, akhirnya dia membutuhkan ruangan yang begitu luas lagi. Ya, Iya. larinya ke kawasan hutan tadi. Kita harus melepaskan kawasan hutan untuk itu. Insinyur Hendrik Runaweri MM, Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat. Ya. Terima kasih Anda sudah berbagi di CWM Channel. Terima kasih Pak Poli dan CWM, sukses selalu. Sama-sama.